Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, dan mungkin yang lagi kerja di kantor atau dimanapun itu. Apa kabarnya? Kembali lagi di Beken Berita Kekinian BNN Provinsi NTB. Hari ini kembali lagi dengan Dinda after beberapa bulan cuti tidak membawakan beken lagi, tapi hari ini kembali lagi ke beken dengan episode 18 Februari 2025. Jadi hari ini Dinda tuh membawakan ada sekitar beberapa berita yang mungkin teman-teman berita ini akan menjadi sedikit informasi buat teman-teman. Kita langsung saja kita masuk ke berita pertama, yaitu pertemuan bilateral Badan Narkotika Nasional dengan Central Narcotics Bureau. Central Narcotics Bureau itu ada di Singapura. Jadi, Indonesia dan Singapura itu semakin mempererat kerjasamanya dalam upaya memerangi kejahatan transnasional, termasuk terorisme dan peredaran narkotika. Dan komitmen kuat ini ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara BNN dan CNB atau Central Narcotics Bureau Singapura yang digelar di Gedung BNN Cawang, Jakarta Timur pada hari Selasa 11 Februari 2025 kemarin. Dan Kepala BNN RI yaitu Bapak Martinus Pukom beserta jajarannya, petinggi BNN lainnya itu menyambut hangat nih delegasi dari CNB Singapura yang dipimpin oleh AG Dir CNB yaitu Leon Chan. Kedua pihak ini juga membahas tentang isu keamanan yang menjadi perhatian bersama serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Dan yang menjadi fokus utamanya dalam pertemuan ini itu adalah penanggulangan pendanaan terorisme. Indonesia dan Singapura juga saling berbagi informasi nih kayak mengenai upaya masing-masing mereka dalam melacak dan membekukan aset-aset yang terkait dengan kelompok teroris. Dan kedua negara ini juga bertekad untuk terus bekerja sama dalam memerangi ideologi ekstremis yang dapat memicu tindakan terorisme. Selain itu, peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut, yang dimana kedua negara ini menyadari bahwa kejahatan ini tidak mengenal batas negara dan memerlukan kerjasama lintas batas yang solid. Dan keduanya sepakat untuk meningkatkan patroli perbatasan serta memperkuat kerjasama dalam penindakan kasus narkoba. Di pertemuan ini juga disorot tentang betapa pentingnya masyarakat dalam penanggulangan kejahatan transnasional, dan kedua negara tuh sepakat untuk tetap mengedukasi masyarakat mereka mengenai bahaya narkoba, dan mereka juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Dan terakhir nih, dari kerjasama dalam penanggulangan kejahatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Jadi untuk masyarakat nih penting banget untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan narkoba itu supaya nggak beredar terus nih narkoba di sekitaran kita. Next, kita ke berita kedua, yaitu polisi mengamankan oknum PNS Dinas PUPR di NTB saat hendak beli sabu-sabu. Wow, ternyata PNS tidak membeli sabu-sabu ya. Masya Allah. Oke, jadi polisi dari Polresta Mataram mengamankan oknum PNS Dinas PUPR tersebut yang berinisial PI, seorang pria berusia 63 tahun pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 4 sore. Dugaannya ini ia tuh merupakan seorang pengedar narkotika di lingkungan Mataram. Tidak bisa kita sebutkan, tapi kecamatannya Kecamatan Selapara, yang dimana ketika polisi mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung turun melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut. Dan mereka kemudian menggeledah nih dari badannya, pakaian, serta tempat dari si pengedar narkotika ini. Dugaan sementara sih masih sebatas calon pembeli ya, tapi jika nantinya terbukti kalau dia menggunakan, akan direhabilitasi juga ke BNN untuk diobati secara medis. Dan di hasil penggeledahan itu juga ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total 4,2 gram. Wow, sangat banyak bukan 4,2 gram. Dan juga selain itu, polisi mengamankan satu plastik
klip berisi 13 klip berisi kristal bening jenis sabu, dan ada uang tunainya juga sebanyak 1,5 juta. 1,5 juta mah bisa untuk Dinda foya-foya itu. Next, kita ke berita ketiga. Lombok Barat gerebek sarang narkoba dengan sebanyak 21 gram sabu dan alat hisap disita dan pengedarnya dibekuk oleh polisi. Jadi, Satres Narkoba Polres Lombok Barat, Polda NTB mengungkap kasus narkotika jenis sabu di Karangbongkot. Itu di Lombok Barat kayaknya ya, Dinda lupa. Dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba. Jadi Kasatres Narkoba AKP IP Nyoman Diana Mahardika menjelaskan bahwa pengungkapan ini dimulai dari laporan masyarakat yang resah nih karena ada masyarakat sekitarnya yang menggunakan narkoba. Dan berdasarkan informasi masyarakat juga, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan dan penggerebekan cepat di rumah terduga pelaku itu di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Berarti ini bulan lalu ya teman-teman. Dan penggerebekan ini dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba AKP Nyoman Diana Mahardika. Dan pada saat penggerebekan itu terjadi, terduga pelaku itu berhasil diamankan di rumahnya. Penggeledahan itu pun dilakukan secara profesional dengan kehadiran saksi-saksi yang berasal dari masyarakat di sekitarnya. Dan sebelum proses penggeledahan itu, petugas juga menunjukkan surat perintah tugas untuk memastikan prosedurnya itu sesuai dengan SOP-nya. Dari hasil penggeledahan itu sendiri, yang disaksikan oleh 2 orang saksi tersebut ditemukan barang bukti terkait narkotika yang kemudian diamankan, dan si terduga pelaku ini juga dibawa ke Polres Lombok Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan for your information aja, terduga pelaku ini berinisial SS, berumur 39 tahun, seorang swasta dari desa Karangbongkot, dan diketahui dia ini membeli sabu jenisnya tuh seberat 10 gram atau seharga 9 juta. Teman-teman bayangin dengan uang 9 juta dia pakai untuk beli sabu-sabu. Coba 9 jutanya dikasih ke Dinda. Udah Dinda pakai liburan gitu mah. Dan dari seorang berinisial AY di Dasan Agung. Jadi si SS ini membeli narkoba itu dari si AY yang berada di Dasan Agung. Setelah itu, tersangka ini juga mengemas ulang sabu tersebut menjadi 33 klip plastik kecil dan 27 poket untuk dijual kembali. Dan beberapa sabu juga sudah dikonsumsi oleh tersangka. Dan setiap poketnya itu dijual dengan harga 200.000. Murah banget ya dijual 200.000. Dan dalam penggerebekan ini juga petugas tuh berhasil mengamankan barang bukti berupa dompet kecil merah berisi puluhan klip dan poket plastik transparan yang masing-masing tuh berisi kristal bening yang diduga sebagai sabu. Selain itu juga ditemukan alat hisap sabu seperti pipet plastik dan bong kaca. Mungkin nanti teman-teman editor boleh ditaruh gitu gambarnya pipet plastik sama bong kaca. Dan itu tuh berbentuk granat, korek api gas, serta uang tunai sebesar 300.000 yang diduga hasil penjualan narkoba itu sendiri. Jadi total barang buktinya itu yang diamankan diduga sabu dengan berat bruto 21,8 gram dan berat netonya tuh 5,81 gram. Dan hasil dari penangkapan itu, tersangka SS ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 114 ayat 2-nya itu mengancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 6 hingga 20 tahun serta denda maksimum sepertiga bagi pelaku yang menjual atau terlibat dalam peredaran narkoba lebih dari 5 gram. Sementara di pasal 112 ayat 2 itu tentang mengancam hukuman penjara seumur hidup atau 5 hingga 20 tahun bagi pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba lebih dari 5 gram. Dan kasus ini tuh masih dalam penyelidikan lebih lanjut dengan Polres Lombok Barat berkomitmen memberantas narkoba dengan dukungan dari masyarakat. Ini buat masyarakat sekitar nih yang tahu kalau misalkan warganya atau di sekitarnya ada yang menggunakan narkoba atau menjadi seorang pengedar tuh, feel free banget buat kalian melaporkan hal itu entah ke polisi, entah ke BNN langsung.
Jadi jangan disimpan-simpan aja ya, karena bentuk kejahatan apapun itu harus tetap dilaporkan. Next, kita masuk ke berita keempat. Kapolresta Mataram sambut kunjungan silaturahmi Kepala BNNP NTB. Jadi kunjungannya itu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, Kapolresta Mataram yaitu Kombes Pol Dr. Arifaldi warga negara menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BNNP NTB yaitu Brigjen Pol Marjuki di Mapolresta Mataram. Dan kunjungan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kasdim 1606 Mataram, Asisten 1 Kota Mataram, serta pejabat lainnya. Dan di pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan instansi terkait. Dan juga setelah pertemuan itu, Kapolresta Mataram tuh mengapresiasi kunjungan dari BNNP NTB dan menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan serta pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram. Kapolresta Mataram ini juga menekankan pentingnya langkah strategis yang telah diambil termasuk upaya preventif, preemptif, dan represif dalam pemberantasan peredaran narkoba dan kolaborasi antara Polri, TNI, BNN, dan pemerintah daerah itu semakin memperkuat upaya tersebut. Dan ia juga optimis nih kalau dengan sinergi yang terjalin, pencegahan dan pemberantasan narkoba itu dapat lebih maksimal. Dan dari silaturahmi ini juga diharapkan nantinya menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari penyalahgunaan narkoba di Mataram dan sekitarnya. Jadi itu ya teman-teman, karena kita tuh suka nggak sadar nih kalau di sekitar kita tuh banyak banget yang mungkin menggunakan narkoba, entah dia menggunakan atau dia menjadi seorang pengedar. Dan jika teman-teman tahu nih kalau sekitarnya ada yang menggunakan, kalian harus melaporkan itu. Karena ketika kalian melaporkan, semua tentang kalian, entah itu nama atau identitas kalian itu bakalan disamarkan dan kalian akan dilindungi oleh pihak yang tempat kalian melaporkan. Jadi itu dia beberapa berita yang Dinda bawakan hari ini. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan Dinda. Dan sekian dari Dinda, hati-hati di jalan karena sepertinya cuacanya agak cloudy ya, mendung tapi kadang panas. Tapi juga tadi sebelum kesini Dinda kena hujan. Jadi teman-teman harus hati-hati di jalan, tetap berkendara dengan aman, ikuti peraturan, dan sampai jumpa di Beken episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.